Ini imam tapi banyak salahnya, mengganggu sholat, sholatnya nggak khusyuk. Sudah kentut berkali-kali, nggak mau mundur jadi imam. Ini repot sudah. Kalau imamnya kentut, ganti imam yang lain gitu. Nah itu dia. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ya, sekarang kita masuk kepada bab sholat. Di sini Imam Nawawi membimbing kita kalau kita jadi imam. Loh, mengapa Pak Ustadz bicara masalah imam? Nah, karena hidup ini dua pilihan. Jadi imam atau jadi makmum, itu hidup. Memimpin atau dipimpin, itu pilihan. Ya, yang terlanjur jadi pemimpin, belajar dong memimpin. Jangan sampai salah arah. Karena kalau salah arah, kasihan rakyatnya. Nah, yang jadi rakyat, belajar dong jadi rakyat. Jangan juga mau disogok. Karena rakyat yang mau dibayar, disogok, mudah dibeli. Dibeli negaranya, dibeli orang lain. Makanya rakyat harus cerdas. Yang jadi imam, ya belajar dong adab jadi imam. Bacaannya harus fasih, hafalannya harus kuat, jangan banyak salahnya. Kalau banyak salahnya, makmumnya gelisah. Ini imam tapi banyak salahnya, mengganggu sholat, sholatnya nggak khusyuk gitu. Makmumnya sakit hati, capek, apalagi imamnya sering kentut. Batal itu semua sholatnya. Dikit-dikit bohong, dikit-dikit bohong. Itu namanya imam yang suka kentut. Itu sudah kentut berkali-kali, nggak mau mundur jadi imam. Ini repot sudah. Kalau imamnya kentut, ganti imam yang lain gitu. Nah itu dia. Sekarang lagi musim, imam kentut berkali-kali, nggak mau mundur. Akhirnya repot makmumnya. Bingung makmumnya, ini imam apaan gitu. Nah karena itu belajar dong adab jadi imam. Kalau sudah batal sholatnya, berhenti jadi imam. Ganti, jadi dari belakangnya maju ke depan jadi imam. Bilang maaf aku sudah kentut, gitu keluar. Masa tiap hari makmumnya dikentutin terus? Nggak beres kalau makmum dikentutin terus nih. Nah itu salah satu rahasia mengapa kita harus belajar adabnya jadi imam. Nah, salah satu adab yang Imam Ghazali ajarkan di sini, wa yalbasul imam. Yalbas artinya berdiam. Kalau di kitab saya ini disebut wa yaskutul imam. Maksudnya imam berdiam sejenak. Jangan langsung. Saktatan. Saktah artinya ya jarak sedikit lah dengan diam sejenak. Namanya saktah, diam sejenak. Jangan baca apa-apa, karena ini maksudnya pada saat imam sholat jahriyah. Jadi selesai baca Al-Fatihah, waladdallin, amin. Nah, jangan langsung baca surah, berhenti dulu sejenak. Ini dalam sholat yang nyaring, sholat jahriyah. Dalam sholat yang nyaring namanya sholat jahriyah. Jadi di situ berhenti sejenak akibal Fatihah, setelah membaca Al-Fatihah. Mengapa? Karena makmum tidak punya kesempatan baca Al-Fatihah. Karenanya makmum diberi kesempatan baca Al-Fatihah inda saktatil imam. Jadi ketika imam berdiam sejenak antara Al-Fatihah dan membaca surah. Ini ingat ya, ini dalam surah, dalam sholat yang membaca nyaring. Kalau rakaat ketiga, keempat ya,
sholat isya misalnya kan nggak baca nyaring, imam makmumnya sudah baca, nggak perlu sakta. Tapi ketika rakaat pertama, rakaat kedua, bacaan imam nyaring, waladdallin, di situ amin, imam jangan langsung baca surah, berhenti sejenak sehingga imam makmumnya sempat baca al-fatihah. Nih, akibal fatihah. Akibah artinya setelah, akibal fatihah, setelah membaca al-fatihah. Liyasuba ilaihi nafsuhu. Jadi liyasuba artinya liyarja'. Maksudnya ya dia berdiam sehingga makmum bisa baca al-fatihah. Wa yaqra'ul makmum al-fatihata fil jahriyah. Nah, pada saat imam berdiam, makmum baca al-fatihah. Ini ingat di sholat apa? Di sholat al-jahriyah, fil jahriyah, pada saat imam membaca nyaring. Kalau sholat duhur nggak perlu sakta karena semuanya sir. Rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat sir, maka makmum sudah baca al-fatihah. Sholat asar semuanya sir. Sir artinya tidak nyaring, maka semuanya sudah makmum baca al-fatihah. Sholat maghrib, nah itu jahriyah, maka makmum menyediakan kesempatan, imam menyediakan kesempatan kepada makmum untuk baca al-fatihah, yaitu setelah waladdallin ya. Jangan lama-lama, sebentar aja karena kan baca al-fatihah kan tidak terlalu lama. Ya. Wa yaqra'ul ma'mum al-fatihah fil jahriyah fi hadhihi saktah. Pada saat makmum terdiam itu. Fi hadhihi saktah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren Fat Institute. Pesantren Fat ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawami, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim du'afa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah, dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim du'afa penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.